Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parojur tertua di semesta. Saya ingin melihat, memposisikan Yusuf Mansur sebagai ulama Betawi yang mengambil jalan berbeda dengan pendahulunya seperti Habib Kuitang. Itu dia mewariskan satu pengajian yang hampir 100 tahun lamanya, dan sampai sekarang pengajian Habib Kuitang yang di Kuitang itu Jakarta Pusat di Senen itu masih memberikan manfaat untuk orang-orang lain, dan kita mengenal Habib Kuitang sebagai ulama Betawi begitu. Itu mengabdikan dirinya di jalan dakwah semata-mata, melontarkan, menyebarkan, dan kemudian memasukkan dakwah Islam ke relung hati jamaahnya di Betawi. Dan jangan lupa Tuan Guru yang di Kuningan, Tuan Guru Mukni, itu juga seorang ahli hadis dan tidak dikenal sebagai pengusaha sebagaimana Habib Kuitang. Dan dia akan diteruskan tradisi intelektualismenya, diteruskan oleh sang cucu, yaitu Dr. Lutfullah, siapa itu ya, Masya Allah, yang baru meninggal juga, itu yang mewariskan Dr. Lutfi itu siapa ya, Masya Allah saya lupa, maaf. Itu lulusan Damaskus, dan dia juga ahli hadis dan wafat beberapa saat yang lalu kena COVID dengan izin Allah, dan mewariskan perpustakaan digital yang sangat besar, yaitu perpustakaan hadis ya. Dan Tuan Guru Mukni itu ada semacam mata air, yang air keilmuan dari Tuan Guru itu diminum oleh seluruh ulama Betawi di masanya, sehingga air keilmuan Islam itu menyebar di seluruh pelosok, pembuluh darah, pembuluh yang paling halus dari masyarakat Betawi, berkat Tuan Guru Mukni yang ahli hadis itu. Dan nama Tuan Guru Mukni sekarang menjadi Islamic Center Al-Mukni di Rasuna Said 1 Kuningan, di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, yang merupakan kawasan Betawi yang sekarang entah kemana penduduk Betawinya, dengan mata pencaharian utama pemerah susu sapi, yang sekarang kawasan Kuningan itu menjadi daerah bisnis yang sangat elit di Jakarta, yaitu Rasuna Said. Tidak dikenal sebagai seorang pengusaha, tetapi dikenal sebagai seorang yang alim, al-alamah atau mu'allim. Dan kita tidak boleh lupa Tuan Guru Syafi'i Hazami, yang setiap hari Ahad pagi dari jam 6 sampai jam 7 kalau tidak salah, setelah subuh sampai jam 7 itu membuka kitabnya, yaitu Tafsir Ibnu Katsir ya, di Masjid Ni'matul Ittihad di Pondok Pinang, Jakarta Timur. Setengah jam setelah membuka, membahas Ibnu Katsir, dan dihadiri oleh ratusan muridnya dari Mauk, dari seluruh penjuru kota di Jakarta dan sampai ke Tangerang sudah berkumpul ya sebelum acara dimulai di lantai dasar atau lantai dua Nikmatul Ittihad. Saya ada di sana mengikuti Ibnu Katsir, dan juga setelah itu hadis Muslim, bukan Bukhari, hadis Muslim yang dibahas oleh Tuan Guru Syafi'i Hazami. Dan inilah guru dari ulama Betawi yang meneruskan tradisi atau semangat intelektualisme Islam kepada guru-guru ustadz-ustadz di Betawi dan sekitarnya. Baik Tuan Guru Mukni maupun Tuan Guru Syafi'i Hazami tidak mewariskan semangat wirausaha atau semangat bisnis atau semangat untuk main saham di pasar modal. Tradisi keilmuan yang kuat itu mewarnai tradisi keilmuan dari Tuan Guru Mukni dan
Syafi'i Hazami. Tapi jangan lupa ada ulama Betawi yang juga kuat dari segi retorika, yaitu berasal dari Bali Matraman, memiliki radio Asy-Syafi'iyah namanya, dan dialah Syafi'i Abdullah Syafi'i Abdullah Syafi'i ya, kalau tidak salah ya, pendiri perguruan Islam Asy-Syafi'iyah. Dengan retorikanya yang kuat dan lidahnya berapi, dia menyebarkan semangat dakwah Islam dan membangunkan jiwa-jiwa yang nyaris tidur untuk berjuang kembali di jalan dakwah lewat corong radio Asy-Syafi'iyah melalui lidah yang sangat bergelora dengan jiwa yang hangat dari Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang nanti diteruskan tradisi itu oleh putranya Abdul Rashid Asy-Syafi'i yang kemarin ya, beberapa bulan yang lalu dipanggil pulang kembali oleh Allah, yang juga meneruskan tradisi sang ayah, bukan dari segi retorika tapi terhadap keberpihakannya terhadap dakwah Islam. Saya lihat dia ada di depan Mahkamah Konstitusi di patung kuda di mobil komando, dan saya mendengarkan langsung meliput waktu itu saat pertarungan pemilihan presiden dan kasusnya di bawah sampai ke Mahkamah Konstitusi. Di situ ada, saya lihat dari tepi jalan, Abdul Rashid Syafi'i, putra dari Abdullah Syafi'i, sang orator dan singa podium yang paling disegani dari ulama Betawi. Tapi ada juga yang juga kuat dari segi retorika, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ, ulama Betawi yang tinggal di kawasan Limo dekat Universitas Hamka di Limo dekat Velbak itu. Dan saya pernah ke rumah dari Zainuddin MZ, baik Zainuddin MZ, Abdullah Syafi'i, Tuan Guru Mukni, dan juga Syafi'i Hazami, itu tidak mewariskan semangat bisnis, tidak mewariskan semangat usaha, tapi betul-betul mereka mengukuhkan tradisi intelektualisme Islam, bertolak dari kitab ulama-ulama besar di masa lalu. Dari Nikmatul Ittihad, sebagian murid dari Kiai Haji Syafi'i Hazami mengikuti Syafi'i Hazami ke rumah beliau di Jalan Asyiratus Syafi'iyah, tidak jauh dari Nikmatul Ittihad, dekat Velbak. Dan di situ saya ikut mendengar kajian kitab di rumahnya, yaitu saya lupa, karya dari ulama Andalusia, ulama Spanyol yang terkenal. Kalau tidak salah, kitab yang dibaca di rumahnya, dekat sekolahnya, dekat perguruan sekolah yang dibangunnya adalah kitab Tuhfah, kalau tidak salah. Di rumahnya sekitar jam 9 pagi setiap Ahad. Dan satu lagi yang dikenal sebagai ahli falak kalau tidak salah, yaitu kakek dari Yusuf Mansur, yaitu Kiai Haji Mansur, yang mewariskan almanak dari perguruan Al-Mansuriyah di kota, di Jembatan 5. Saya punya saudara di situ, saudara dari istri tukang tuang kopi dari Garut, punya base camp di Jembatan 5 di kota. Dan Kiai Haji Al-Mansur yang kemudian namanya dilekatkan kepada seorang muda yang baru keluar dari penjara bernama Jam'an, dan kemudian dia mengambil nama Nabi Yusuf, dan akhirnya digabunglah sebagai pribadi yang baru, yaitu Yusuf Mansur. Dia melekatkan nama besar kakeknya Mansur untuk nama dirinya yang baru, dan dia merambah jalan hidup yang baru, bukan sebagai mewariskan tradisi intelektualisme Islam dari ulama-ulama Betawi di masa lalu, tapi dia merintis jalan baru, yaitu jalan
bisnis, yang kemudian dia dengan gagah berani mengajak orang untuk patungan usaha dan patungan aset, yang kemudian membuat dia berada di sudut sejarah dan dia tersudut dan terperangkap di sana oleh permainan bisnis yang melalaikan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu, terdoa di semesta fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.